Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan sekalian. Pada pembahasan kita kali ini, kita akan mencoba menggali mengenai pendekatan dakwah. Jadi dalam konteks dakwah sebagai sebuah metodologis, kita perlu menempatkan mana sistem dakwah, mana pendekatan dakwah, dan mana aktivitas-aktivitas dakwah. Aktivitas-aktivitas dakwah yang dilakukan itu ya tentunya dia harus memperhatikan bagaimana kondisi dari medan dakwah atau objek dakwah yang kita hadapi gitu. Maka untuk memetakan aktivitas dakwah seperti apa yang tepat dilakukan, maka disinilah perlu kemudian kita menggali dan kita memetakan baik secara sistem maupun secara pendekatan. Nah, kalau kita coba gali secara etimologis dan terminologis, pendekatan atau approach dakwah itu adalah sebuah penentuan strategi dan tujuan dasar serta langkah-langkah dakwah yang di dalamnya terdapat metode dan teknik untuk mencapai tujuan dakwah. Nah, pada posisi ini kita perlu dulu membedakan mana tujuan dakwah, mana tujuan ilmu dakwah. Dalam konteks pendekatan dakwah ini, secara metodologis, kita akan mencoba menggali proses-proses metodologis dalam konteks bagaimana dakwah yang kita lakukan itu bisa mencapai tujuan daripada dakwah yang diinginkan. Secara umum kita tahu bahwa tujuan dakwah itu kan bagaimana kita bisa menyeru, mengajak, memanggil orang agar terciptanya sebuah perubahan. Maka yang disebut dengan pendekatan dakwah itu, pada saat kita hendak mencapai tujuan dakwah yang diinginkan, maka di situ perlu ditetapkan strateginya seperti apa, tujuan dasarnya apa, langkah-langkah praktis atau mekanismenya seperti apa. Penentuan pendekatan dakwah ini perlu didasarkan atas pembacaan realitas dakwah dan bagaimana atmosfer atau suasana yang melingkupinya gitu kira-kira. Ya artinya pendekatan di satu medan dakwah bisa jadi sama, bisa jadi berbeda. Pendekatan terhadap seorang atau sebuah kelompok objek dakwah itu bisa jadi sama, bisa jadi berbeda. Akan sangat tergantung pada bagaimana proses analisis sosial dalam memetakan realitas dakwah yang ada di sana. Ya tentunya heterogenitas suatu objek dakwah itu juga akan menentukan bagaimana kita menetapkan strategi atau langkah-langkah mendasar dari dakwah itu sendiri. Ya termasuk juga latar belakang yang lainnya. Saya pikir juga ini bagian dari hal yang perlu diperhatikan agar kita bisa menetapkan strategi yang pas, kemudian juga menetapkan langkah-langkah yang tepat dalam konteks bagaimana kita mencapai tujuan daripada dakwah yang di. Kemudian pendekatan dakwah juga harus bertumpu pada suatu pandangan yang bersifat human oriented. Jadi kita tidak boleh menempatkan sebagai sebuah pendekatan, ya pendekatan itu perlu memperhatikan objek. Objek di sana bukan benda mati begitu. Tapi yang dimaksud di sana adalah sumber daya manusia atau SDM. Jadi objek dakwah itu adalah manusia yang hidup, manusia yang punya pikiran, manusia yang punya perasaan. Maka tentunya dalam menetapkan sebuah pendekatan dakwah kita perlu memperhatikan human oriented itu apa, tujuan yang bersifat manusiawi itu ya perlu kita perhatikan sebagai sebuah proses penghargaan terhadap kemuliaan manusia. Karena ya manusia itu adalah sebuah objek dakwah yang memiliki cara pandang, cara bersikap, cara berperilaku, cara merasakan. Nah, hal inilah yang perlu kemudian kita perhatikan. Termasuk pendekatan dari sebuah metode dakwah itu berdiri di atas landasan yang bersifat demokratis dan persuasif. Artinya equality. Kita sebagai seorang subjek dakwah tidak boleh sama sekali menempatkan objek dakwah sebagai
sesuatu yang kita pandang berada di bawah kita, tetapi equal, setara dengan kita, memiliki persamaan, kemudian diikat dengan kemanusiaan, maka upaya-upaya yang dilakukan sebagai sebuah pendekatan dari dakwah itu ya harus demokratis dan persuasif. Demokratis itu ya kita atau seorang dai itu hendaknya memperhatikan atau menghargai apa yang menjadi kepentingan bersama. Kemudian juga persuasif artinya seorang dai hendaknya memperhatikan proses doktrinasi dari ajaran-ajaran Islam yang dilakukan itu ya harus berorientasi kepada kesadaran yang bersifat humanis, kesadaran yang bersifat partisipasi. Ada beberapa prinsip-prinsip dalam memetakan pendekatan dakwah. Pertama tentunya pada saat kita menetapkan pendekatan dakwah, kita perlu senantiasa memperhatikan dan menempatkan penghargaan yang tinggi atas manusia. Ini yang disebut dengan persuasif dan demokratis begitu yang tadi. Human oriented itu harus mengarah kepada bagaimana segala upaya dakwah ataupun penyampaian risalah Islam yang kita lakukan itu betul-betul menyentuh titik kesadaran manusia yang tanpa ada paksaan. Sehingga objek dakwah itu bergerak berdasarkan kehendak dan kesadarannya sendiri. Yang kedua, bahwa prinsip pendekatan dakwah itu harus memperhatikan peranan hikmah dan kasih sayang. Sebab ternyata keteladanan dan kasih sayang itu, hikmah dan rahmah itu adalah faktor paling dominan dalam proses penyampaian ide-ide dalam komunikasi dakwah. Jadi kalau kita lihat metode-metode yang secara historis, metode-metode yang yang efektif dilakukan oleh Rasulullah itu bukan metode-metode yang seenaknya begitu, yang sesuai dengan kehendak si penyampai, tetapi juga ya dai hendaknya menampilkan uswah dan qudwah, menampilkan keteladanan-keteladanan, termasuk juga memberikan atau menyentuh dimensi kemanusiaan dalam konteks ya kasih sayang yang tadi begitu. Sehingga dalam proses penyampaiannya bisa diterima dengan terbuka. Kemudian yang ketiga, pendekatan dakwah juga perlu bertumpu pada human oriented. Artinya menghargai keputusan final yang diambil oleh pihak komunikan atau mad'u. Makanya secara doktrin kita mengenal ada ungkapan la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama, termasuk dalam agama Islam. Makanya bagaimana dalam konteks sejarah dakwah Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa pada saat kita menyampaikan ajaran-ajaran ketauhidan ini tidak boleh sama sekali kemudian memaksakan kehendak kita. Dengan cara apapun, tidak boleh. Sebab pendekatan dakwah itu ya artinya kita harus mengapresiasi apa yang menjadi keputusan dari mad'u kita. Apakah dia mau menerima, menolak gitu. Termasuk secara doktrin kita tahu bahwa ada konsep hidayah. Yang hidayah ini adalah semacam hadiah yang diberikan oleh Allah dan itu tidak dalam konteks memberikan pemaksaan begitu. Kemudian selanjutnya bahwa approach dakwah juga didasarkan atas hikmah dan kasih sayang dan ini menghargai hak-hak manusia itu sendiri. Artinya dakwah itu harus berdampak. Dan dampaknya itu harus dirasakan dari mulai dampak bagi si penyampai, dampak bagi objek dakwah penerima, termasuk juga dalam level-level yang lebih tinggi. Nah, kalau kita gambarkan, setidaknya ada beberapa pendekatan yang bisa kita lakukan dalam pelaksanaan aktivitas dakwah. Ya, setidaknya ada 3 pendekatan utama lah yang bisa kita gunakan. Ada pendekatan yang sifatnya teologis, ada pendekatan yang sifatnya sosiologis, dan ada pendekatan yang sifatnya psikologis. Kalau pendekatan teologis, ini didasarkan bahwa dakwah adalah aktivitas yang mentransmisikan pesan Islam dilakukan melalui upaya internalisasi dan aktualisasi dalam tindakan. Pendekatan teologis memandang bahwa manusia itu adalah homo dei. Artinya makhluk yang tidak bisa dilepaskan dari kebutuhan terhadap kekuatan yang maha dahsyat. Tetap saja manusia, sehebat apapun manusia, semandiri apapun manusia, sepandai apapun manusia, dia tidak bisa menentang
hati nuraninya bahwa dia membutuhkan satu tumpuan hidup. Yang tumpuan hidup ini secara teologis kita sebut sebagai Tuhan. Artinya pendekatan teologis ini memandang aspek fitrah dari manusia. Bahwa siapapun manusia itu, apakah dia sebagai muslim ataupun non-muslim, tetap saja dia adalah homo dei. Makhluk yang tidak bisa berlepas diri dari adanya konsep ketuhanan. Maka pendekatan dakwah teologis ini dilakukan dari mulai level yang sifatnya personal, keluarga, komunitas, masyarakat, bahkan sampai negara yang orientasinya tidak hanya pada kebaikan dan kebahagiaan yang sifatnya fana saja, tapi juga orientasinya ya abadi. Kita lihatlah misalkan bagaimana dalam sejarah dakwah pendekatan teologis ini dilakukan oleh Rasulullah. Dimulai dari lingkungan terdekatnya, keluarga. Rasulullah mengajarkan risalah Islam kepada istrinya, kepada sahabatnya gitu ya, yang sifatnya masih terbatas pada saat di periode Makkah itu. Kemudian bertahap naik ke komunitas, kemudian bertahap lagi naik dalam lingkungan masyarakat, sampai pada akhirnya Rasulullah bisa mendirikan sebuah daulah atau negara yang memang di sana begitu kita saksikan betul ada manifestasi dari risalah Islam. Dan tentu orientasi dari pendekatan dakwah teologis ini tidak hanya bersifat sesaat, tapi juga memang orientasinya lah abadi. Maka secara metodologis pendekatan teologis ini tahapannya dimulai dari proses pengenalan Islam. Ya, kita mentarufkan dulu apa itu Islam. Kemudian naik tingkat dalam proses membimbing. Naik tingkat proses membina. Sampai naik tingkat proses melepaskan. Dipandang sudah mandiri dan dia bisa menjadi agen untuk melaksanakan dakwah itu. Yang kedua, ada pendekatan sosiologis. Kalau pendekatan ini didasarkan atas pandangan bahwa objek dakwah itu adalah manusia yang bernaluri sosial. Karenanya manusia memiliki kebutuhan interaksi sosial yang tidak bisa dihindari. Dalam konteks inilah homo socius itu muncul bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki keterkaitan dan ketergantungan terhadap orang lain. Interaksi sosial, manusia itu meliputi berbagai aspek kehidupan dalam konteks interaksi budaya, pendidikan, politik, ekonomi. Struktur interaksi itu variatif. Ada proses interaksi yang berlangsung secara langsung, begitu artinya tatap muka, tapi ada juga proses interaksi yang terjadi melalui media. Dan dalam posisi inilah interaksi sosial itu di dalamnya mengandung dua aspek, ada komunikasi dan ada kontak. Artinya dalam pendekatan sosiologis itu interaksi yang terjadi di antara baik subjek maupun objek dakwah itu berlangsung dalam berbagai kepentingan. Maka dalam pendekatan sosiologis ini kita akan mengenal beberapa kepentingan atau beberapa tahapan. Ada pendekatan yang didasarkan pada pendekatan dialog. Ada juga pendekatan yang sifatnya integratif. Jadi kalau kita baca pola penyebaran Islam atau islamisasi di Indonesia, maka secara sosiologis setidaknya ada dua pola. Ada pola yang sifatnya dialogis, ada pola yang sifatnya integratif. Inilah dalam konteks dakwah bisa kita gunakan sebagai sebuah upaya untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana pendekatan dakwah itu dilakukan. Dan yang terakhir ada pendekatan psikologis. Maka dalam pendekatan psikologis ini kita akan melihat ada dua aspek pandangan. Pertama bahwa citra pandang dakwah terhadap manusia dianggap sebagai makhluk yang memiliki kelebihan dibandingkan makhluk lainnya. Jadi manusia itu dari sisi fisiologis, dari sisi biologis, dari sisi psikologis, baik pada aspek fisik maupun ruhnya begitu, atau jiwanya, dianggap fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang paling sempurna.
Oleh karena itu dalam pendekatan psikologi, dia memandang manusia itu memiliki kelebihan yang bisa berpikir, bisa merasakan. Oleh karena itu, manusia harus dihadapi dengan cara persuasif, keteladanan, kasih sayang, dan sebagainya. Yang kedua, realita pandang dakwah terhadap manusia, di samping memiliki beberapa kelebihan, manusia seringkali mengalami kegagalan dalam mengkomunikasikan dirinya di tengah-tengah masyarakat. Sehingga kadang-kadang terbelenggu oleh lingkaran problem yang mengganggu jiwanya. Oleh karena itu, pendekatan psikologis melihat celah ini sebagai sebuah aspek penting yang perlu disentuh. Sehingga dalam konteks keberagamaan pendekatan psikologis, dia akan berorientasi pada adanya kesadaran dan komitmen. Dan kesadaran dan komitmen ketuhanan ini akan terjadi karena adanya pengalaman, ritual, dan pengetahuan. Jadi kalau ditahapkan dalam pendekatan psikologis itu, pertama manusia itu dikenalkan. Ada proses memberikan pengetahuan. Kemudian menjalankan ritual. Kemudian mengalami pengalaman tertentu. 3 hal ini dalam pendekatan psikologis, ini akan mempengaruhi kesadaran dia sebagai manusia, sebagai bagian dari sosial, sebagai muslim, gitu, sebagai orang yang beriman, termasuk juga pada akhirnya akan bermuara pada komitmen. Jadi 5 aspek: pengetahuan, ritual, pengalaman, kesadaran, dan komitmen. Dan dia melihat, atau pendekatan psikologis ini melihat celah bahwa aspek kejiwaan sebagai sesuatu yang penting, yang ini akan menentukan bagaimana manusia itu memiliki komitmen terhadap ketuhanan. Nah, rekan-rekan sekalian, pendekatan dakwah ini menjadi sangat penting bagi kita untuk dipahami. Agar pada saat kita melaksanakan aktivitas dakwah, terlebih dahulu kita melakukan pemetaan terhadap medan dakwah itu sendiri, sehingga pada akhirnya kita bisa menetapkan kira-kira pendekatan mana yang lebih dominan harus kita gunakan dibandingkan pendekatan-pendekatan yang lain. Dan secara historis kita saksikan betul bagaimana sejarah nubuah Rasulullah Muhammad SAW itu betul-betul cerdik, piawai, terampil dalam menetapkan pendekatan dakwah ini. Rasulullah itu ya figur yang menggunakan berbagai pendekatan dalam pelaksanaan dakwah itu. Pendekatan teologis jelas, pendekatan sosiologis jelas, yang di dalam aspeknya ada pendidikan, sosial, politik, ekonomi, budaya juga dilakukan oleh Rasulullah. Termasuk juga bagaimana Rasulullah adalah pribadi-pribadi yang selalu memperhatikan kebutuhan psikis atau kejiwaan dari objek dakwah umat Islam pada saat itu. Mudah-mudahan apa yang bisa kita sampaikan bisa memberikan satu manfaat bagi kita semua. Terima kasih dan sampai bertemu lagi di pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.